Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Umar Wira Hadikusuma, pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tematik kelas 5 Sekolah Dasar, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 masih terkait pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Mari anak-anak kita baca uraian berikut ini. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan, karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Anak-anak, untuk pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada.
melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta dapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesempatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi anak-anak, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain sebagai berikut. Pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kedua, musyawarah dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi i'tikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, not tulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, serta dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya anak-anak, jadi cara untuk mengeluarkan pendapat itu ada caranya, yaitu yang pertama mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Kedua, bicara setelah dipersilakan. Ketiga, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicara selesai. Keempat, bersikap sopan. Dan kelima, suara cukup jelas. Adapun sikap dalam musyawarah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain.
Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi itulah cara dan sikap kita dalam mengikuti musyawarah. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk menampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut. Jadi anak-anak, pada pelajaran selanjutnya ini kita belajar tentang tarian. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lainnya. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan. Yang ketiga adalah menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penari 2 atau kelipatannya. Yang keempat, memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan seperti properti ya. Jadi dengan penggunaan propertinya sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang berikutnya yaitu kelima, menentukan iringan tari. Saat ini iringan tari biasa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Yang keenam, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari sehingga memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun, apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan.